Manchester United memasuki jeda internasional dengan beberapa pemain absen karena cedera. United memasuki masa jeda setelah kalah 3-0 dari Liverpool pada hari Minggu di Old Trafford. Alhasil, tim asuhan Erik ten Hag berada di posisi ke-14 dalam klasemen Liga Premier setelah 2 kali kalah dalam 3 pertandingan pertama mereka musim ini. Perhatian akan segera beralih ke pertandingan Liga Premier Inggris berikutnya bagi United yang akan berlangsung di Southampton akhir bulan ini. The Reds juga akan memulai kiprah mereka di Liga Eropa melawan FC Twente dan perbandingan putaran ketiga Piala Carabao di kandang sendiri melawan Burnley. United tidak diperkuat sejumlah pemain inti saat kalah dari Liverpool pada akhir pekan lalu. Mansport telah menyusun rangkuman kapan The Reds berharap para pemain tersebut kembali tersedia dan pulih dari cedera masing-masing. Leny Yoro belum melakoni debut kompetitifnya untuk United setelah mengalami patah tulang metatarsal saat perjalanan pramusim ke Amerika Serikat. Yoro menjalani operasi yang sukses pada cederanya bulan lalu dan diberi waktu 3 bulan untuk pemulihan penuh. Akibatnya, United tidak akan berharap bek tengah itu bisa kembali bermain hingga akhir tahun. Tanggal kembali potensial November. Sedangkan Højlund mengalami cedera hamstring saat pertandingan persahabatan pramusim United melawan Arsenal di Amerika Serikat. Højlund telah pulih sejak saat itu dan telah absen dalam 3 pertandingan pertama Liga Premier musim ini, serta Community Shield. United berharap agar sang penyerang dapat kembali bermain setelah jeda internasional. Tanggal kembali potensial Southampton 14 September. Sementara Luke Shaw mengalami cedera betis selama pramusim dan bek kiri United ini telah pulih sejak saat itu. Setelah absen dalam 4 pertandingan pertama musim ini termasuk Community Shield, United mengonfirmasi dalam pernyataan mereka bahwa ada harapan Shaw akan kembali setelah jeda internasional. Masih harus dilihat apakah bek kiri itu akan tampil dalam perjalanan ke ST Mari akhir bulan ini. Tanggal kembali potensial Southampton 14 September. Tyrell Malaysia telah absen karena cedera lutut yang dialaminya pada Mei 2023 setelah mengalami kemunduran dalam pemulihannya. Ten Hag baru-baru ini berbicara tentang bek kiri tersebut dan ia berharap Malaysia dapat kembali dalam waktu dekat. Malaysia belum pernah tampil untuk United selama lebih dari setahun. Tetapi klub berharap bek tersebut akan segera kembali ke skuad pada hari pertandingan. Tanggal kembali potensial yaitu bulan Oktober. Setan Merah kini menderita kekalahan beruntun setelah penampilan menyedihkan hari Minggu melawan Liverpool. Ada sangat sedikit hal positif yang bisa diambil dari kekalahan itu. Dengan Manchester United menjadi tim terbaik kedua di hampir setiap departemen dibanding rival beratnya. Casemiro khususnya tampil buruk. Pemain asal Brazil itu secara tak termaafkan memberikan terlalu banyak umpan pada babak pertama sebelum ia digantikan saat jeda oleh lulusan akademi Toby Kohler. Pemain asal Brazil itu menyoroti kelemahan besar United di lini tengah. Sementara pemain yang direkrut pada musim panas seharga 42 juta pound sterling, Manuel Ugarte, terpaksa menonton dari tribun setelah kontraknya yang terlambat tidak didaftarkan tepat waktu. Casemiro dengan mudah menjadi salah satu pemain terburuk di lapangan melawan Liverpool, tetapi penampilan mengejutkan dari Marcus Rashford tidak terlalu jauh di belakang. Performa buruk Rashford sejak akhir musim lalu telah merembes ke musim baru. Dan ini adalah masalah yang perlu diatasi Ten Hag. Old Trafford menunjukkan perasaannya dengan sorak-sorai
ketika pemain asal Belanda itu menarik keluar Alessandro Garnacho dan menggantikan Ahmad meski penampilan Rashford di sayap kiri mengecewakan. Casemiro memang pantas dikritik karena terlalu sering kehilangan bola dalam penampilan buruknya di babak pertama. Tetapi statistik menunjukkan bahwa Rashford bahkan lebih buruk daripada rekan setimnya di area itu. Casemiro meninggalkan lapangan pada babak pertama dengan tingkat penyelesaian umpan yang sangat buruk, yakni 73%. Hanya menyelesaikan 27 dari 37 umpan yang dicobanya. Sebagai perbandingan, Rashford bahkan lebih boros saat menguasai bola. Ia hanya memiliki rasio penyelesaian umpan sebesar 50% di babak pertama, yang terburuk dari semua pemain di lapangan. Ia sedikit membaik di babak kedua saat menyamai 73% milik Casemiro saat peluit akhir berbunyi. Penampilan hari Minggu menunjukkan dengan jelas bahwa Rashford tidak layak menjadi starter. Performa yang buruk harusnya tidak menjadi alasan untuk bermain sebagai starter ketika United memiliki pilihan yang kompetitif dan haus gol di bangku cadangan. Amat sangat tidak beruntung karena kehilangan tempatnya sebagai pemain inti setelah mencetak gol melawan Brighton minggu lalu dan tampil mengesankan melawan Manchester City di Community Shield. Garnacho dan Ahmad telah melampaui Rashford dalam urutan kekuasaan, dan mereka harus menjadi starter saat United kembali beraksi melawan Southampton akhir bulan ini. Para fans MU Manchester United mendesak Erik ten Hag dipecat setelah kekalahan telak 3-0 dari Liverpool di Old Trafford pada hari Minggu 1 September 2024. Erik ten Hag dipertahankan oleh United setelah ia membimbing klub meraih kejayaan Piala FA di awal musim panas. Namun, pria berusia 54 tahun itu tampaknya tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari para pemainnya. Dengan setan merah tampak seperti tim yang finish di urutan ke-8 di Liga Premier musim lalu. Dan beberapa penggemar United di media sosial ingin ten Hag dipecat setelah hari buruk lainnya di kantor. Gareth Southgate, Thomas Frank, Marco Silva, Roberto Martinez, dan Roberto De Zerbi juga dikaitkan dengan jabatan tersebut, namun United memilih untuk bertahan daripada berubah pikiran. Perjudian itu tampaknya menjadi bumerang, karena setan merah masih menjadi bayang-bayang tim yang memenangkan banyak gelar Liga Premier di bawah asuhan Sir Alex Ferguson. Dan Roy Keane mengecam raksasa yang terpuruk itu setelah penampilan buruk lainnya. Sementara itu, gelandang Manchester United Scott McTominay telah meninggalkan Old Trafford dengan kepindahan senilai 26 juta pound sterling ke Napoli. Sir Alex Ferguson telah menyoroti betapa pentingnya McTominay bagi tim dan membandingkannya dengan Darren Fletcher. Scott McTominay sekarang muncul sebagai salah satu pemain besar Manchester United. Katanya, saat Anda menyaksikan Manchester United memilih tim untuk pertandingan besar, nama McTominay ada di sana. Ia berkarakter baik, pelatih hebat. Saya tahu sedikit tentang anak itu dan saya pikir itulah latar belakangnya, tutupnya.